Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in min ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur yang panjang, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat mengikuti kegiatan belajar dan mengajar di dalam kelas yang kita banggakan. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita awali dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, diberikan pemahaman yang sempurna, dan semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabba wa bil Islam dina wa rasula. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran materi yang baru, siapa yang masih ingat apa materi pelajaran kita minggu yang lalu? Nah, pelajaran minggu yang lalu membahas tentang apa? Ya. Masalah apa? Tentang surat lamaran pekerjaan, surat lamaran kerja. Siapa? Hah? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Si Akila gajinya 2 juta. Gajinya siapa? Hah? Siapa? Ada iya. Ada gajinya 2 juta juga. Si sebenarnya siapa? Hah? Akila 2 juta, ada 2 juta. Ada Akila nih kada mempati, kada terpengaruh lawan tren. 3 tahun Akila kada berganti kada HP. Tetap aja Pipo HP-nya. Pipo P20. 3 tahun makain tak. Ada si Adaw nih, awal berganti terus. K7 mampati tren. Keluar yang ini ada gaji 2 juta, jual na ada, menambah na ada. Bulan kayaknya gajian pulang, keluar tapi nak hanyar. Jual na ada, tukar pulang na hanyar. Bulan kayaknya keluar pulang. iPhone 17 Pro, nukar pulang. Jual na ada, tambah 2 juta. Bulan kayaknya kalau pulang iPhone 17 Pro Max pulang. Jual Pro atau 17 Pro
apa iPhone 17 Pro nya dijual, manukar Pro Max pulang. Nah, akhirnya ujung-ujungnya pas mini ketukar Pro Max akhirnya. Bayar 3 tahun kayak itu. Jujur aja bang, si Akila ini kan selalu ganti HP, cuman duit tak kumpul. Begitu 3 tahun kemudian pas perusahaan bangkrut nih, cuma Akila banyak tabungan udah. Sekalinya duit nang 3 tahun begawi tak kumpul 150 juta. Kawa menukar rumah perumahan ukuran 6x6. Besi rumah. Akila ada kan berumah lagi. Aur HP ganti terus. Mau masihkan gengsi. Lah. Jadi kita itu hidup bukan karena gengsi. Kita hidup bukan karena pujian orang. Orang mau muji itu paling setu matai. Tapi hanyar lah. Paling saharing tuh orang mau muji. Mau baiknya HP mau aja. Nah saya kok minjam pang HP-nya aja. Aku mantes kameranya aja. Sehari ay raminya. Sisanya makan apalagi mencicil. Sakit kepala membayari setiap bulan. Ada si Akila tenang-tenang hidupnya, hutang tadi ada. Iya, mau kanyang tuh ada HP ya boleh. Mau kanyang tuh masih ya. Ini aku ma'arif makan makanan yang nyaman. Yang penting kau menukar jadinya. Nah, akhirnya tak siksa. Syukur kada garing. Punya garing habis tak jual HP bisa diubah. Nah, jadi nyaman hidup tuh lah, hidup tuh nyaman. Kalau kita kadang maksiakan gengsi, semakin kita bunyak, semakin kita tuh sedikit keperluan, kita tuh kada banyak nang diperlukan lah. Semakin kita sedikit keperluan lah, sedikit kehendak, semakin sedikit kehendak, semakin bahagia tuh kita, semakin nyaman hati kita. Tapi semakin banyak kehendak, apalagi kehendaknya itu di luar kemampuan, kehendaknya tuh ganal kehendak daripada kemampuan. Jika kehendak tuh ganal, kemampuannya ada masih mending. Ini kehendak ganal. Iya tadi anak HP iPhone 17 Pro Max. Duitnya tuh sanggupnya hanya menukar Vivo P20 enam pakaian harga 1.500.000. Tapi liur kehendaknya itu dapat BC iPhone 17 Pro Max. Nah, kemampuan cak ada, mikirkan kita harus mah di bawah belanja kada jadinya. Karena nukar Pro Max bang tadi. Ada kawan tadi duitnya ada, kawan bisa belanja makan, kanyang parut alhamdulillah lah. Belajar nyaman. Ada orang berjualan aduh duitnya ada nukar, ada seorang makan ari terus. Yang dibahayakannya itu seperti negaring warai. Arif jelas pasal nih lampu anak penyakit mak akhirnya pasang ketergantungan obat akhirnya. Jadi jangan kita tuh santai aja menghadapi dunia tuh, jangan terlalu serius. Tahu teringatkan kita tuh jangan pernah gengsi, biar aja biasa, biar aja murah tapi kada hutang, daripada melarang-larang hutang, menyusahkan lawan diri seorang, menyusahkan orang lain, kawitan yang disusahkan akhirnya gara-gara hendak mendapatkan apa yang diinginkan. Itu jangan santai aja kita. Ini sebelah tangga itu aja isinya. Kan pakai kok, dari dapurnya. Mau pakai kok berarti sudah perusahaan pakai kok atau lembaga. Nah, hal ini kan beri hal. Kemudian lampiran. Kemudian titiknya ini harus lurus. Kalau kita mengetik lurus, kalau kita terus seperti juga diusahakan melamar pekerjaan. Atau misalnya langsung, kalau ini kan melamar pekerjaan ini masih umum, bisa juga dengan lebih spesifik gitu.
Apalagi tempat yang diperlukan, tempat yang hendak diisi itu apa? Misalnya menjadi guru kelas. Kita tahu hanya dibutuhkan guru kelasnya aja. Boleh kita langsung berbisnis speak kita menganggap jadi guru kelas. Tampilan, misalnya tampilannya ada 4. Tampilan pertama isi suratnya. Yang kedua FC KTP, kemudian FC KK, kemudian surat keterangan sehat dari kantor, dan SKCK, surat apa nih? Keterangan apa SKCK? Apa SKCK? Surat keterangan apa SKCK? Hah? Jadi lagi apa aja SKCK? Hah? Iya, surat keterangan. Cacatnya siapa? Oh ya, Hah? Iya, cek kesehatan, cacat. Cek kesehatan. Ya. Apa lagi? Surat apa lagi yang diperlukan? Bawaan daftar riwayat ini, daftar riwayat itu pula, daftar riwayat. Itu apa tadi? Lamaran kerja. Lamaran kerja daftar riwayat. Yang terakhir ijazah. Coba maju satu persatu melihat sebentar. Hanya kita duduk lihat sepintas saja melihat. Dari sini, yuk lihat ya. Kalau mata lah, mata. Kemudian tulisannya cantik, ya. Terus, lihat bisa kembangkan itu. Teruslah. Itu pun mau perusahaan melihat lah, nama lima dan bisa lebih baik. Berarti orangnya rapi. Terus saya rapi dulu. Ya misalnya tulisan tangan ini mencerminkan jadi seorang. Jadi saja itu saja. Masa orang itu ya tulis. Terus silakan. Kopiah melihat apa? Kopiahnya apa? Itu lah modelnya kopiahnya. Kayak kopiah terang modelnya. Nah, 1-2 buah pas foto berwarna 4x6, fotokopi KTP, fotokopi NPWP dari yang memiliki, fotokopi surat keterangan dokter, terus ya terus ya daftar video. Nah, kemudian fotokopi jasa terakhir, kemudian fotokopi sertifikat saya disebutkan apa pelatihan. Kalau saya nak jadi tripper itu pasti cari sertifikat pelatihan, atau nak jadi security. Ini kan tidak mau, kalau kan jadi security di sini melampirkan surat pelatihan, ada sertifikat pelatihan. Kemudian yang lain-lain juga kayak juga. Jadi semua
apa yang dilampirkan di belakang surat lamaran pekerjaan itu harus tercatat atau ditulis di muka surat lamaran pekerjaan lah. Kayaknya dilampirkan udah. Dia usahakan melampirkannya itu sesuai urutan. Nah, mulai daftar hidup. Berarti sini satu nih, dia anak pertama, ijazah terakhir, yang kedua sini, diantar di nomor kedua, harus rapi. Nah, sesuai dengan urutan. Dan tadi diusahakan kalau kita punya tulisan yang baik, tulisan yang bagus, diusahakan menulis surat lamaran pekerjaan itu menggunakan tulisan tangan langsung aja. Nah, apalagi kita pakai hak-hak tapi kita kayak menulis ijazah, apa itu punya nilai tersendiri itu di hati bos perusahaan. Tulis saja ya. Dan dikatakan tulisan orang lah. Amal pakai tulisan orang, kalau kita pas sudah bergebikan ada suruh bos menulis, ya bos sudah sesuai nih antara tulisannya waktu malam pekerjaan awal disuruh menulis. Nah, berarti berhari waktu masuk bergebi minta tulisan bahwa nah itu mungkin yang menjadi bahan perhatian kita semua ketika ingin menulis surat lamaran pekerjaan dalam apa namanya itu yang dimana kita ingin masuk atau ingin bekerja di satu tempat, di satu perusahaan, atau kita ingin melamar pekerjaan menjadi seorang guru di satuan pendidikan. Jadi yang diperhatikan tadi cara menulis surat lamaran pekerjaan yang benar, yang sesuai. Nah, itu aja mungkin yang dapat kita sampaikan. Jadi selanjutnya kita Bapak memberi tugas kepada berikan semua, yaitu tugas menulis surat lamaran pekerjaan sesuai dengan format yang ada, sesuai dengan format yang sudah ada. Boleh juga menggunakan format yang lain asalkan penulisannya benar dan ditulis dengan rapi, menggunakan tulisan tangan lah, menggunakan tulisan tangan. Harus sesuai dengan format yang ada. Disertakan semua itu maksudnya tuh lampiran-lampiran menjadi bahan pertimbangan itu dilampirkan. Sekalipun kalau waktunya harus dilampirkan, terus lagi kita berikan tugas untuk melampirkan kartu keluarga, melampirkan akta kelahiran, terus lagi. Cuma di sini kan tetap ditulis ya. Berikut sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan. Nah, tulis itu. Kemudian terakhir di bawah, dan di bawahnya lagi adalah tanda tangan kita. Nah, nama, tanda tangan. Nah, di sini kan di jalan tanda tangan tidak. Karena tulis tanda tangan. Tertanda ya. Nama di bawah, di atas nama, di bawah tertanda itu tengah-tengahnya tanda tangan. Nah, insya Allah hari Sabtu yang akan datang tugasnya harus sudah selesai. Kita akan nilai dan kita akan beri nilai. Nah itu aja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah Ta'ala berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, dimudahkan usaha, kabul segala hajat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Ta'ala di dalam menjalani kehidupan, dan mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala kemudahan kelancaran di dalam menuntut ilmu sampai tamat, keluar daripada mata sekalian ini kadang susah menjadi pekerjaan, dan pekerjaannya yang gampang-gampang aja tetapi cuannya dengar. Itu aja yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah lo, dadah. Ya.